Mungkin yang lain silahkan, masih satu lagi Pak kalau ada. Oke, monggo Pak. Oke. Ini jawabannya agak dalam Pak. Ada kelompok al-falasifah Pak, para filosof. Imam Ghazali Pak, dalam Mungkit Minad Dhalal, Imam Ghazali itu melakukan perjalanan intelektualitas Pak, menelusuri semua pemikiran yang ada di dunia Islam Pak. Nah, dalam perjalanan intelektualitas Imam Ghazali menyimpulkan Pak, ada 4 kelompok dalam mencari kebenaran. Yang pertama al-mutakallimun, kelompok teolog Pak. Kelompok teolog itu ya ahli ilmu kalam. Dia percaya wahyu, baru menggunakan akal untuk mendukung apa? Wahyu. Itu para apa? Mutakallimun, para apa? Teolog. Yang kedua batiniyah Pak, atau batiniun, kelompok ahli batin. Ini nanti berkembang di dunia tasawuf Pak. Syariat itu ada 2, ada hakikoh, ada apa Pak? Syariat, ada hakikat. Ada zahir, ada batin. Batin itu ilmu dari esensi syariat ini yang dipahami oleh imam-imam mereka Pak. Misalnya di Syiah itu ada kelompok batiniyah Pak, menganggap imam mereka dapat ilham sama dengan Nabi dapat wahyu gitu. Itu kelompok apa? Syiah tapi yang batiniyah itu dikenal Ismailiyah Pak, yang hidup di Mesir Pak. Sehingga syariat itu ada 2 tadi Pak, batin sama zahir itu. Zahir itu yang jenengan pahami. Kita orang awam ini berarti masih zahir Pak dalam memahami apa? Syariat. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, itu kelompok al-falasifah Pak, yang nanti sampai ke jawaban jenengan. Falasifah itu kan tradisi Yunani Pak. Tapi ketika karya-karya filsafat Yunani, Aristotle, Socrates, Plato, nyambung Pak, biasanya kan kita biasa apa? Yang pertama itu Socrates punya murid apa? Plato punya murid apa? Aristotle ini yang menjadi bapak ilmu pengetahuan Pak. Semua ilmu pengetahuan itu bisa dirujuk ke Aristotle. Masuk di dunia Islam Pak. Umat Islam memahami filsafat apa? Yunani gitu. Muncul filosof Muslim Pak. Ada Al-Farabi, Ibnu Sina, tapi yang lebih dulu Al-Kindi Pak, terus Al-Farabi, terus Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina ini penting Pak, karena Ibnu Sina itu juga ahli kedokteran Pak. Ahli apa? Kedokteran. Karya beliau Al-Qanun Fitib. Qanun Fitib itu bicara ilmu kedokteran Pak. Itu dipakai di kampus-kampus barat itu sampai abad 16 Pak. Itu karya siapa? Ibnu Sina, Avicenna menurutnya. Dalam bahasa Latin itu apa? Avicenna. Para filosof Muslim itu memiliki 3 pendapat yang menyalahi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tentang qidamul alam Pak. Alam ini sejak awal itu sudah ada. Yang menjadi masalah Pak, Allah itu qadim atau enggak? Ya, alam qadim. Mana yang lebih duluan Pak? Alam dua-duanya. Itu kalau nanti pembahasannya kan gitu Pak. Padahal kalau pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang qadim itu Allah gitu. Pandangan ini nanti sebenarnya muncul dari Aflatonia al-Haditsah Pak, Neoplatonisme. Kalau ada teori fight Pak, emanasi itu kalau bahasa Jawanya drewer Pak itu. Berarti Allah itu dengan drewer muncul alam
Semesta, alam semesta itu muncul dari zat Allah, maka zat Allah kekal, alam juga kekal. Paham atau enggak? Ini terlalu dalam ini, Pak. Kira-kira gitulah, Pak, disimpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu hanya mengetahui yang kuliat, Pak, tidak juz'iyat. Kuliat itu general, kalau juz'iyat itu parsial. Misalnya Allah tidak tahu, Pak, yang jenengan lakukan besok jenengan sarapan pakai tempe atau pakai bakso. Itu enggak tahu Allah. Tapi yang jelas Allah tahu besok bakal datang, Pak. Berarti Allah itu hanya mengetahui yang umum, tidak yang spesifik. Padahal kata Al-Quran apa, Pak? Sampai daun jatuh saja Allah tahu, Pak, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti yang dibangkitkan di yaumul mahsyar atau yang disiksa dan diberi nikmat itu, Pak, hanya ruhian, hanya ruh saja, bukan jasadian, Pak. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah yaumul ba'tsi itu ya dengan ruh dan jasad. Kita masuk neraka atau masuk surga itu ya dengan ruh dan jasad. Kata Al-Farabi Ibnu Sina, Pak, itu hanya roh saja. Hanya apa? Roh saja. Jasad kita tidak ikut masuk surga, Pak. Itu roh saja itu. Itu kata Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, Imam Ghazali, Pak, ketika beliau masuk di dunia filsafat ini, Pak, beliau ketika itu sudah menjadi mudir itu apa, Pak? Rektor Madrasah Nizamiyah, Pak. Madrasah Nizamiyah itu universitas yang terkenal yang didirikan pada masa dinasti Saljuki, Pak, itu ketika itu. Al-Ghazali, Pak, di sela kesibukan beliau mengajar, beliau selama 2 tahun itu membaca filsafat, membaca karya Ibnu Sina dan Al-Farabi, Pak. Imam Ghazali ketika itu sampai pada kesimpulan bahwasanya dalam pandangan filsafat atau keyakinan filsafat itu menyalahi akidah Islam, Pak. Tapi beliau ketika mengkritik sesuatu, Pak, ini yang paling penting dari pandangan Imam Ghazali, dia buktikan saya itu sudah selevel Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kalau jenengan kan mengkritik pendapat orang, jenengan asal hantam, Pak. Pokoknya yang gak cocok yo hantem kritik. Tapi kalau Al-Ghazali, kalau saya belum jadi filosof, saya tidak boleh mengkritik filsafat. Bisa jadi saya salah, Pak. Dibuktikan dengan menulis kitab Maqasidul Falasifah, Pak. Membuktikan beliau juga selevel Al-Farabi dan Ibnu Sina. Baru muncul karya kritik beliau terhadap filsafat, namanya apa? Tahafut Falasifah, Pak. Kerancuan para filosof. Imam Ghazali dalam Tahafut Falasifah, Pak, mengklasifikan apa yang diyakini oleh para filosof itu dibagi menjadi 20 poin, Pak, atau isrina mas'alatan. 3 menuju kekafiran, Pak, yang kita sebutkan tadi. Alam itu kidam, Allah hanya mengetahui apa? Yang kulihat tidak juz'iyat. Kemudian yang nanti apa? Dibangkitkan itu hanya roh saja, tidak jasad. Ini kata Imam Ghazali sudah menyimpang dari dalil Al-Quran dan dalil Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh apa, Pak? Kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi berikutnya, Pak, sama Ibnu Rus. Ibnu Rus itu yang menulis kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Pak. Beliau ahli fikih keturunan dari seorang qadhi hakim di Andalus, Pak. Keluarganya semuanya ahli fikih itu. Tapi beliau apa, Pak, menekuni dunia filsafat. Semua karya Aristotle itu disarah menjadi 3 syarah, Pak, untuk tingkatan advance yang paling tinggi.
untuk apa Pak? Yang tengah, kemudian untuk yang paling dasar. Sehingga sama Dante Alighieri Pak. Dante Alighieri sapa Pak? Pokoknya seorang apa? Ahli sastrawan dari Itali Pak. Nulis apa? Komedi ilahiyah, The Divine Comedy Pak, atau apa? Al-Komedia al-Ilahiyah dalam bahasa apa? Arab itu. Menyebut Ibnu Rus ini sebagai apa? Asyarih al-Akbar li Aristo, the great commentator of Aristotle. Ulama Islam yang bisa memahami karya-karya Aristotle sehingga apa Pak? Kajian filsafat itu berkembang di dunia Barat Pak. Artinya Barat bisa berkembang luar biasa kayak sekarang itu karena kontribusi siapa? Ibnu Rus. Orang Latin menyebutnya apa Pak? Averroes itu. Inilah yang disebut apa? The father of Western civilization, bapak peradaban Barat. Tapi dunia Barat jarang menyebut Ibnu Rus karena dia takut kalau dibilang apa? Berhutang budi pada orang Islam Pak. Terlepas dari itu Pak, Ibnu Rus ini menulis kitab namanya Tahafut At-Tahafut, mengkritik Al-Ghazali. Terlepas dari itu Pak, tapi kita kan tetap berakidah secara umum sebagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah Pak itu. Kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali ada Sufiyah Pak. Sufiyah itu kelompok yang mereka mengklaim sebagai apa Pak? Ahlul Kasfi wal musyahadah, yang kemarin kita kaji itu ada ilmu laduni macam-macam Pak itu. Melakukan perjalanan spiritual mulai apa? Takholi, mengosongkan dari akhlak yang jelek. Kemudian apa Pak? Tahali, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Kemudian sampai apa? Tajalli, kita akan mengalami penampakan sehingga apa? Bisa menjadi ahlul kasab, membuka alam gaib. Mungkin sekian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Kita